What is it? Addressing fake news, right? Addressing. Baca dulu aja. D-nya letupin ya. Addressing fake news. Cepat lagi ya. Fake ya, bukan fact tapi fake. Ya, fake news. Guys, sebentar. Addressing dulu ya. Di dekat addressing. Address kan bisa alamat ya biasanya. Addressing itu kayak cowok-cowok kalau jam 12 ke atas tuh ngapain sih? Mereka ngebahas politik lah. Yang ini itu namanya addressing. Apakah solving? Enggak. Solving itu kan menyelesaikan masalah. Di mereka ngomongin korupsi, ngomongin pemanasan global, ngomongin nabi. Kalau udah jam 2 nanti nabi. Nabi Muhammad itu addressing, guys. Ya, membahas suatu masalah. Agak malam ada lihat lagi biasanya. Ya, oke, itu namanya addressing ya, guys ya. Addressing the problem. Itu cuma kayak ngebahas solusinya ada mereka kadang-kadang ngasih menunjukkan oh ini solusinya begini, harusnya korupsi itu begini tapi belum tentu bisa diaplikasikan, guys. Kalau udah bisa diaplikasikan itu namanya solving. Solving itu benar-benar serius, ini bukan pendapat lagi, harus harus bisa diaplikasikan kalau solving. Kalau addressing mah cuma ngebahas atau menangani atau menyikapi, itulah intinya, guys ya, gampangnya. Fake news, fake itu fake, palsu. News itu berita, guys. Asal muasal kata news itu dari mana? News. Utara bahasa Inggrisnya apa? North. Timur? East. Barat? West. Selatan? South. Huruf depannya digabungin? News. Ya, asal muasalnya dari situ. Nanti saya ajarin juga tentang ini ya, tentang yang kiri ini ya, tenggara segala macam, guys. Gampang itu ya. Oke, nanti habis ini ya. Ingetin kalau lupa ya. Oke, bawahnya langsung, guys. In today's digital age, right? Okay, the proliferation of fake news poses a significant threat to society. Alright, in today's digital age, what is it, guys? Di era digital saat ini, the proliferation itu penyebaran ya, guys ya, penyebar. Kalau menyebar, spread gitu aja ya. Proliferation of fake news, penyebaran berita bohong. Poses, kalau berita bohong, hoax belum tentu ini loh, guys ya, belum tentu misinformation ya. Kalau misinformation itu berita yang nggak benar gitu aja. Ya bisa aja kesalahan nggak disengaja gitu ya, misinformation. Kalau fake news, kalau hoax, yang hoax itu udah pasti ini ya, dibikin-bikin untuk manipulasi. Poses a significant threat, menjadi ancaman yang menjadinya yang mana, guys? Pose aja ya, poses itu menjadi, become, pose memposisikan dirinya gitu ya. Significant threat sebagai ancaman yang signifikan. Signifikan itu penting yang berdampak. Alright, guys. Penting yang berdampak. Saya kirim dulu. Alright. Ada lagi nih. Oke, sip, langsung. Penting yang berdampak kepada society itu masyarakat ya. Alright, Yusril. Alright, oke, saya kirim dulu, guys. Yusril Iza Mahendra. Yusril. Alright. Ada lagi? Udah aman. Oke, di era digital saat ini penyebaran berita palsu menjadi ancaman yang penting dan berdampak ya, signifikan ya, guys ya, bagi masyarakat. Right. Terus setelahnya ada fake news can manipulate public opinion, distort facts, and undermine trust in legitimate media sources. Berita bohong itu bisa memanipulasi yang menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi gitu ya, untuk dibohongin gitu ya, memanipulasi public opinion, opini publik. Kalau memanipulasi besar-besaran itu namanya propaganda ya, guys ya. Propaganda is just like kayak di zamannya Pak Soeharto dulu, kita kan media nggak boleh sembarangan ya. Media itu harus bagus-bagusin pemerintah, yang jelek-jelek nggak boleh, ya kan? Alright, Miss Ina ya? Oke. I'll send it to you. Oke, langsung cek Japri, Miss. Alright. Terus, guys, fake news can manipulate opini publik ya. Distort apa, guys? Distort itu membengkokkan, distorsi ya. Kayak efek gitar gitu dibengkokin ke suara yang lain gitu ya. Distort, bending itu secara fisik. Kalau distort itu secara nggak fisik, apa maksudnya secara konsepnya lah, distorsi, mengkotori lah intinya, membengkokkan secara konsep. Oke, kalau membengkokkan besi itu lebih tepatnya bending ya, guys ya. Ngebending, mendistorsi fakta. Terus undermine trust, di situ diartiin merusak. Sebenarnya merusak kan damage ya,
Undermine itu melemahkan gitu aja ya. Undermining itu dari kata mining kan ini guys. What is it? Miner. Apa ya? Ini yang kalau kita pegang kita meledak itu granat apa sih? Ranjau. Kalau undermine kan berarti kan ini ya, ngematin ranjau kan. Dari kata itu melemahkan ini. Melemahkan lah intinya ya. Melemahkan trust, kepercayaan in legitimate media. Legitimate media berarti media yang sah guys. Kalau kalian mau bilang sah juga, kamu sah nggak sih perusahaanmu? Umpamanya ditelepon orang. Pak, saya menawarkan kartu kredit ini. Kalau kalian mau bilang, kamu itu sah nggak sih perusahaanmu? Ngomongnya gini, are you legit? Gitu aja. Kamu itu sah nggak? Resmi nggak? Gitu ya. Are you legit? Nah, soalnya dia dari kata legitimate. Legitimate itu sah ya. Media sources. Valid sama kalau legit itu benar-benar diakui pemerintah. Legit banget, legit, resmi dia. Kalau valid bener gitu ya. Legal bisa aja dia bikin suatu perusahaan dan itu legal, tapi dia ngerjainnya dengan cara yang salah, ya tetap aja nggak legit, nggak sesuai dengan legalnya dia tadi. Really legitimate ya, resmi ya. Sumber media yang sah ya, sah intinya legit itu sah ya. Berita palsu dapat memanipulasi opini publik, alright, mengubah fakta dan merusak kepercayaan pada sumber media yang sah. Maksudnya adalah kalau kita kebanyakan dengerin berita palsu, bisa aja kita gini, jangan dengerin berita, sekarang beritanya semua pada bohong. Padahal ada juga yang bener kan, jadi ketutup sama yang palsu-palsu ini. Alright. Ya, TV One kan legit ya. Atau ini malah yang hoaxnya malah. Okay, to combat this issue. Okay, media literacy. Literacy ini bacanya 3 kali ya. Literacy. Modern gimana guys? 2. Modern. Apalagi ya? Favorites 2 kali ngomong. Kalau sayuran 3 kali ngomong. Vegetable. Kalau berbeda 2 kali ngomong. Difference. Ini literacy, bukan literasi ya. Literacy. Media literacy must be prioritized. Come on. Prioritize empowering individuals to critically evaluate information. To combat ya, memerangi dengan cara yang sistematif, strategik ya guys ya. Combat gitu ya. Kalau yang serampangan ya fight gitu ya. Combat ya, melawan ya. This issue, masalah ini. Issue itu kalau di bahasa Indonesia isu itu apa guys? Isu. Gosip ya. Kalau di bahasa Inggris guys, issue itu adalah masalah. Tapi beda sama problem. Kalau problem itu solusinya jelas. What's your problem, bro? What's your problem? Money? You don't have money? Nih, duit. Itu problem. Tapi kalau issue itu masalah yang susah diselesaikan. Pemanasan global, gimana caranya biar pemanasan global nggak terjadi? Ya udah motor-motor nggak boleh orang-orang bawa motor, semuanya kendaraan umum. Nggak segampang itu, guys. Gimana caranya nyuruh orang-orang nggak pakai motor? Susah. Makanya disebutnya issue. Masalah yang rumit ya, guys ya. Issue. The combat this issue, untuk memerangi masalah ini, masalah besar lah intinya ya. Media literasi media. Kenapa? Trust issue. Isu kepercayaan, ya benar. Trust issue, LGBT issue juga. Terus cara nanganin LGBT gimana? Dibakar? Ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Oke. Kayak solusi semuanya tuh kayak nggak bisa dilakukan gitu guys. Nah berarti itu issue, bukan problem. Kalau problem mah jelas, solusinya udah ketahuan, tinggal dilaksanakan aja kalau problem. Nah kalau issue itu susah guys. Oke, untuk memerangi masalah ini literasi media harus diprioritaskan, maksudnya dipentingkan gitu ya. Literasi media kemampuan kita menganalisa suatu media ya, menganalisa berita. Umpamanya ada berita bohong, jangan langsung di-share gitu, enggak kan, dicek dulu kebenarannya, sumbernya dari mana, terus dibandingin sama berita-berita yang di ini. Biasanya kayak hoaxnya itu loh, Didi Kempot meninggal, terus langsung orang pada nge-share. Kita harus ngecek dulu ke Google atau kemana, ternyata enggak ya. Media literacy itu maksudnya ya, must be prioritized, harus diprioritaskan. Empowering, karena itu memberdayakan individuals, individuals itu kayak people guys. To critically evaluate, secara kritis mengevaluasi informasinya, diverifikasi dulu, ngecek kebenaran. Verifikasi. Alright, and then educational institutions should incorporate lessons on identifying credible sources, and recognizing biases. Alright, educational institution berarti
institusi pendidikan, di situ ada kampus, sekolah segala macam ya. Should incorporate lesson. Incorporate kemarin gimana guys? Saya contohin kemarin Mr. Ari, ini umumnya pagi langsung ngopi, terus dia kursus ya kan. Dia mau men-incorporate jogging. Berarti apa? Menyisipkan, ya, menggabungkan. Kalau integrate itu kayak orang main Lego itu kalau integrasi. Sama ini. Kalau incorporate kayak nyisipin gitu lah, gampangnya ya. Incorporate atau menyisipkan atau memasukkan di sini ya. Pelajaran tentang apa? Identifying credible sources, tentang cara mengidentifikasi sumber yang kredibel. Ngajarin ke para mahasiswa atau murid-muridnya. And recognizing biases, dan mengenali bias. Bias itu gimana guys? Bias is subjective. Yes, gak jelas ya. Bias, contohin bias. Bias itu gimana? Contohin. Kayak kalian suka banget sama Pak Prabowo sehingga menjelek-jelekan Pak Anies. Itu namanya bias, guys. Nggak objektif. Ya, nggak apple to apple gitu loh. Pokoknya berita yang bagus-bagus tentang Pak Prabowo diterima, yang jelek-jelek ditolak. Itu namanya bias, guys. Ya. Biasanya yang menghindari bias itu orang yang di HRD itu loh. Mereka menghindari bias banget. Soalnya ada yang, oh ini saya dari Jakarta umpamanya. Ada pelamar dari Jakarta, wah teman. Oh ini dari Surabaya, jelek ini kayaknya nih. Dari awal udah bilang jelek gitu loh, gimana gitu. Nggak objektif ini ya. Subjektif, bias itu subjektif guys ya. Menurut feeling kita sendiri. Kalau objektif berdasarkan fakta yang ada. Alright, additionally, social media platforms bear responsibility for curbing the spread of misinformation. Selain itu, additionally, social media sosial ya, platform, for example like Twitter, Instagram, X, gitu-gitu. Twitter ya X ya. Bear itu nih guys. Kalau kata benda dia artinya beruang, ya. Kalau kata kerja dia artinya menanggung, menanggung, gitu-gitu guys ya. Atau ini juga memiliki tanggung jawab. Oke. Bear responsibility berarti memiliki tanggung jawab gitu aja ya. Menanggung tanggung jawab. For curbing itu mengurangi, untuk membatasi. Yes. Kalau limit kan benar-benar ini limitnya segini. Kalau curbing itu kayak bisa di obrolin dulu lah. Nggak harus limit banget lah. Curbing itu kayak mengurangi atau membatasi gitu loh. Guys, the spread, penyebaran dari misinformation, penyebaran informasi yang salah. Oke, dikit lagi. Oke, implementing stricter regulation and fact-checking mechanism will help restore public confidence. Right? Implementing itu menerapkan, guys. Kalau interpretasi itu apa? Interpret, mengartikan, apa? Iya, mendefinisikan gitu ya, mengartikan lah intinya dia, interpretasi. Kalau elaborate dengan banyak gitu, mendetail, di breakdown gitu. Kalau elaborasi itu ya. Oke, implementing berarti menerapkan, right? Menerapkan, POAC, implementing, actuating, or beda itu. Stricter regulation, menerapkan regulasi yang strict kan ketat ya. Stricter berarti lebih ketat. Peraturan yang lebih ketat ya guys ya. And fact checking mechanism, mekanisme pemeriksaan fakta will help restore public confidence, akan membantu mengembalikan kepercayaan publik ya. Jadi regulasinya harus ketat, sama harus ada mekanisme pemeriksaan fakta-fakta, karena itu bisa mengembalikan kepercayaan publik, harus ada mekanismenya. Alright, and then the next, moreover, fostering open discussions about the ramifications of fake news can enhance awareness and understanding. Moreover, lebih lagi ya, selain itu ya, fostering itu mendorong, membina, meningkatkan, bebas ya. Open discussion, diskusi terbuka about the ramification, apa itu guys? Dampak yang berkepanjangan. Kalau impact itu dampak langsung, ya, impact itu dampak langsung. Kalau ramification, dampak yang jangka panjang. Ya, ramification of fake news. Kalau mamanya kalian nggak masuk sekolah, dampak langsungnya dimarahin guru. Kalau ramificationnya ya bisa bodoh di wasatua gitu maksudnya. Ramification of fake news, dampak berita palsu, mendorong diskusi terbuka tentang dampak berita palsu, can enhance awareness, dapat meningkatkan kesadaran and understanding, dan pemahaman kita, yes. Oke, harus ada diskusi terbuka. Maksudnya kalau mamanya ada berita bohong ya didiskusin dulu sama teman, ini bener nggak sih? Jangan-jangan bohong nih. Oke ya.
Ini relatif gampang ini materi hari ini guys. Collaborative efforts between governments and then tech companies and civil society, right, are essential in this endeavor. Kolaboratif berarti usaha yang kolaboratif ya, bekerja sama gitu ya. Between governments, harusnya dia pakai among ya. Among governments, tech companies, government pemerintah, tech companies, perusahaan teknologi, for example like Google, ya begitulah ya, Tesla, Microsoft, and civil society dan masyarakat sipil are essential. Pentingnya gimana nih? Kalau essential, penting yang mendasar ya guys ya, penting mendasar. Kalau tebak-tebakan dulu guys, penting yang berdampak itu apa? Significant, great. Penting yang mendesak? Ada 3, yang paling lemah apa? Crucial. Ada di atasnya lagi critical. Di atasnya lagi ada imperative. Kalau penting yang udah urusannya nyawa, vital. Kalau lebih darinya vital, penting yang nggak ada lagi selain dia, paramount. Kalau penting paramount tulisannya, para terus mount kayak gunung gitu ya. Terus apa tadi ya? Penting sebagai alat, instrumental. Instrumental artinya penting guys. Terus kalau sebagai titik balik, pivotal. Ya, oke. Oke, nggak harus dipakai, cuman kalau ada tulisan kayak gitu biar nggak bingung aja guys ya. Yeah. It can increase your reading skills actually, and also your speaking skill guys. Alright, so the next, what is it again? Oke, sangat penting dalam upaya ini ya. Di sini ada kata endeavor. Endeavor itu adalah usaha yang benar-benar ya guys ya. Endeavor usaha yang sungguh-sungguh. Oke, kalau kalian belajar itu efforts, tapi kalau memperjuangkan LPDP, yang WHV lah itu namanya endeavor. Usaha yang benar-benar usaha ya. Oke. Terakhir ya, masih ada 7 menit lagi, nanti nanya ya guys ya. Nanti nanya ya. Apa ini sir? Gitu ya. Yang detail gitu guys. Ultimately, effort itu simple. Ya, kamu kok gak bantuin saya, kamu juga effort dong. Effort ya simple aja, nggak terlalu big. Ya udah usaha aja. Usaha aja itu efforts. Usaha yang benar-benar endeavor. Usaha yang sulit, lebih ke ranahnya, ke konotasinya ke sulit, itu struggle. Berjuang. Makanya kita bisa bilang, kamu gitu aja kok sulit sih, kok kesulitan sih gitu ya. Why did you so struggle on that? Gitu ya. Why are you so struggling, bisa juga karena are-ing ya. Struggle with my life, berarti sulit ya hidupnya. Okay, ultimately addressing udah dibaca belum ya? Ultimately, addressing fake news requires a multifaceted approach that engage all sectors of society. Ultimately, pada akhirnya addressing yang membahas, menangani, menyikapi fake news, berita palsu, requires itu memerlukan kalau ditanya require sama need ya, requires itu keperluan yang ada tujuannya gitu guys. Kalau need aja, butuh doang ya kan. Kalau kalian bilang necessity itu kebutuhan dasar ya, kayak makan minum segala macam, necessity kebutuhan dasar. Kalau mau bilang butuh biasa ya need. Kalau butuh sesuatu untuk mencapai target pendidikan umumnya, itu pakainya require ya. I require smartphone to untuk belajar, itu bisa pakai require ya. Jadi necessity, need, require gitu aja ya. Require is a multifaceted. Multi kan multi, banyak ya. Facet itu aspek ya, banyak aspek gitu aja. Banyak aspek dinamis ya. Approach multifacet, pendekatan multifacet, pendekatan yang dinamikanya banyak ya, aspeknya banyak. Yang engage, yang melibatkan all sector, semua sektor dari masyarakat. Akhirnya menangani berita palsu memerlukan pendekatan multifacet, banyak aspek yang melibatkan semua sektor masyarakat. Kita bisa di divide et impera itu apa sih guys? Adu domba ya, diadu domba sama Belanda dulu. Belanda kalau langsung face to face sama orang Indonesia kalah loh. Nah, mereka punya divide et impera kan? Divide et impera itu mengadu domba. Jadi ini sama ini diadu. Indonesia sama Indonesia, ini pendekar ini si buta dari gua hantu sama si Jaka Sembung ini diadu sama dia. Nah, dia ngasih hoax, kamu ditantang sama ini. Pokoknya kamu ditantang, kamu ini juga dipanas-panasin. Itu namanya
Hoax guys, ya. Itulah juga yang digunakan, oh ini berat ini. Digunakan Amerika waktu ini apa? Perang revolusi itu. Jadi di belakangnya ada Israel. Guys, what is the biggest, the strongest country in the world? Negara terkuat di dunia ini siapa? Israel. Do you believe that? Karena semua yang ada di Amerika yang I'll give you the example. Bank Dunia itu kan ada di Amerika nih. FBI, Bank Dunia, FBI, WHO, Kesehatan, IMF itu International Monetary Fund, orang apa? Lembaga yang utang-utangin duit ke kita. Itu dimiliki oleh Israel sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa nggak diambil alih sama Amerika? Saya nanya balik, yang berani siapa? Yang berani siapa? Ada yang berani. Andrew Jackson berani. John F. Kennedy berani. Apa yang terjadi pada kepala mereka? Kan pecah kepalanya, ditembak. Nggak tahu siapa yang nembak. Ya kan, pokoknya yang berani ngelawan bank di Amerika, World Bank, pecah kepalanya presiden. Tapi kan ini sekarang Donald Trump kan orangnya kuat sekali. Sebentar, Donald Trump itu dari partai apa? Republikan. Republikan itu punyanya siapa? Sudah, nggak bisa guys. Itu yang disebut elit global elite. Semuanya dikendalikan sama mereka. Makanya Justin Powell, siapa? Bosnya Bank Dunia. Saya apal Powell-nya aja. Dia bilang, good afternoon, langsung saham turun kan? Iya. Itu. Karena apapun yang dia bilang itu akan berimbas pada ekonomi dunia. Kenapa kau berimbas ke kita, guys? Kenapa? Karena utang kita berupa dolar. Utang kita, yang mau ngutangin kita siapa sih sampai 7.000 triliun? Siapa yang bisa? Ya kan cuman Bank Dunia kan? Dan itu berupa apa? Dolar kan? Ya, dolar sekarang berapa? 16.000. Berarti utang kita umpamanya saya kasih kamu $1.000 nih. 16.000 kan per dolarnya kan? Kalau saya naikin suku bunga kan utangmu tambah naik. Kalau utangmu tambah banyak. Nah terus apa yang kamu lakukan biar tetap untung? Nah, mungkin aja kamu pengurangan karyawan. Ya yang karyawan ini yang kena ya kan. Terus barangnya dimahalin itu juga belum tentu laku. Pada produkmu harganya tadinya 5.000 karena suku bunga kan rendah ya. Dinaikin kan harus naik harga juga ini dan belum tentu laku. Nah itu makanya akan menyebabkan krisis guys. Yang mengendalikan siapa? Mereka, karena kita menggunakan alat mereka yang disebut dolar. Makanya Indonesia sekarang gabung BRICS. BRICS nanti ada mata uang sendiri. Jadi umpamanya Indonesia butuh duit, butuh dana, ngutang siapa? Ya ngutang anggota BRICS itu, jangan ngutang Amerika lagi. Udah. Kalau kita ngutang Amerika lagi, dikendalikan mereka lagi. Karena yang siap duit itu IMF guys. IMF itu kamu minta berapa juta triliun, dia ada. Nyetak terus ya. Mereka cetak sendiri. Mereka cetak di US Mint namanya. Dan itu bukan punya Amerika. Bukan punya negara Amerika. Jadi Bank Dunia, Federal Reserve itu bukan milik Amerika Serikat. Pertanyaannya, mungkin ada yang liar pertanyaannya. Boleh nggak Presiden Amerika main gitu masuk ke Bank Dunia? Nggak boleh. Nggak boleh guys. Nggak boleh. Ini ibaratkan Pak Prabowo masuk ke Bank Indonesia nih. Nggak boleh. Kamu siapa? Ini punya kami, swasta. Ibaratkan gini loh guys. Kalian nyewa tanah di Pak siapa gitu ya. Boleh nggak? Terus kamu bikin kafe di situ. Kamu kunci. Boleh nggak si pemilik ini masuk ke kafemu? Nggak boleh guys. Kayak gitu. Ya nanti kalau udah perjanjiannya udah batal baru tanah tetap ini tanahmu kok, tapi kamu nggak boleh masuk kafe saya. Gitu guys. Alright, any question? 1 menit lagi. How about combat and Fighting. fight or Fighting itu kayak, fight itu udah nyampur sama against. Fight against apa gitu ya? Kayak I listen to, kan listen ketemu to kan? Kalau fight ketemu against, gitu guys. Kalau fight itu serampangan, pokoknya berantem gitu aja. Kalau combat itu kayak ada strateginya. Makanya negara lawan negara itu bukan fight, tapi combating. Harus ada lebih luas dia daripada fight. Alright, udah selesai. Oh ya, tadi restore sebelum saya jelasin ya. Restore tadi apa guys? Tadi ada loh restore ya. Dari bawah nomor 3. Oh iya ya. Restore itu mengembalikan gini guys, seperti semula. Restore. Makanya di HP kita kan ada tulisan restore ya. Berarti balik lagi seperti baru. Seperti asalnya. Masyarakat percaya kita nih. Terus kita kasih hoax segala macam jadi nggak percaya. Jadi di restore berarti gimana caranya mereka percaya lagi. Gitu. Kembali ke as semula, setelan pabrik. Gitu. Alright. Aman ya? Alright, langsung praktek. Alright, kalau mau sama tukeran nih guys ya.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Free choice, Abil. Oke. Kamu free choice terus ya? Kamu di situ sih. Alright. 1 with 1, 2 with 2, guys.